Viral di media sosial diduga hendak menculik bocah yang tengah tertidur pulas di sebuah masjid di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Seorang lelaki-laki babak belur diamuk warga. Inilah video amatir yang viral di media sosial. Seorang laki-laki babak belur diamuk warga diduga hendak menculik bocah yang tengah tertidur pulas di Masjid Rabul Asjar, Jalan Dengepe, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada Minggu dini hari kemarin. Dalam video berdurasi 1 menit 20 detik, tampak laki-laki menggunakan kaos hitam, celana panjang berwarna coklat, tergeletak di teras masjid dengan muka babak belur dipenuhi darah di bagian bibir. Terlihat juga 3 bocah, diantaranya menggunakan kaos polos berwarna pink putih, celana putih, dan tak menggunakan pakaian celana panjang berwarna hitam, serta kaos berwarna hitam celana putih, menjelaskan kejadian saat terduga pelaku mencoba menculiknya. Beberapa warga pun terlihat berkerumun usai diduga pelaku penculikan anak terikat dan diamuk massa. Kejadian bermula saat terduga pelaku meminta izin ke security untuk melakukan sholat dengan menggunakan jaket, celana puntung, serta memakai songkok. Tak lama kemudian terduga pelaku menarik kaki bocah yang sedang tidur pulas bersama temannya dan ayah korban. Hingga 1 meter dari posisi awalnya membuat bocah berteriak. Mendengar adanya teriakan, ayah korban pun terbangun dan mencoba menghakimi terduga pelaku. Spontan, masyarakat sekitar ikut menghakimi hingga babak belur. Diketahui terduga pelaku juga sering datang ke Masjid Rabul Asjar untuk ikut bersama jamaah tablik melakukan iktikaf. Sementara dari informasi yang didapatkan, terduga pelaku merupakan orang diduga gangguan jiwa dan memiliki kartu dari rumah sakit jiwa. Dia minta izin jam 1 malam. Dia minta izin sama security dengan alasan bahwa dia mau sholat. Security ini dia bukakan pintu masuk ke dalam masjid, masuk ke sini ambil sholat, katanya sholat. Setelah sholat, barangkali sekitar 30 menit, ya kurang lebih 30 menit, terjadi teriakan, masyarakat bangun. Malam minggu, sekitar pukul berapa itu? Itu kejadiannya jam 2, kurang lebih jam 2. Dan mereka tidur berempat sama bapaknya, jadi 3 anak yang ditarik-tarik itu yang di pinggir sebelah sini. Tidak ditarik. Kira-kira bapaknya lihat, itu bantal dengan kepalanya itu anak sudah 1 meter jaraknya, terbangun. Ya karena maraknya pencurian anak-anak itu, makanya dia terus pukul. Ini anak pas ditarik tidak bangun. Ya barangkali tidak, lampur dia bangun. Jadi bapaknya sama anaknya berada di sini, Pak Dek? Berada di sini tidur berempat. Sekarang di Polsek Tamalate. Rusnawati Rara, Celebes TV. Maraknya beredar video kasus penculikan anak, Polda Sulawesi Selatan terus melakukan upaya peningkatan di wilayah rawan dan memantau situs yang menurutnya bisa menjadi lahan kejahatan. Dua na bawa, astaga. Nemo pilih orang kah? Pihak kepolisian buka suara terkait maraknya isu penculikan anak di berbagai daerah di wilayah Sulawesi Selatan. Menanggapi hal tersebut, pihak Polda Sulawesi Selatan membantah maraknya kasus penculikan. Namun pihaknya tetap menginstruksikan seluruh jajarannya, mulai Polres hingga Polsek, untuk menghimbau masyarakat tidak termakan hoaks atau berita bohong melalui pesan berantai di media sosial. Bisa kami sampaikan bahwa akhir-akhir ini ada memang banyak video viral terkait dengan penculikan anak. Jadi kami bisa menghimbau pada seluruh jajaran untuk tetap memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, kami perlu menyampaikan kepada seluruh masyarakat dan keluarga ya untuk bisa mengawasi anak-anaknya baik pada jam-jam pelajaran maupun jam-jam di rumah. Nah, di sini kita ketahui bahwa berita-berita yang dibuang ada yang hoax ya, yang perlu kita antisipasi, cek and recheck benar-benar pemberitaan itu ya. Kalau memang ada di wilayahnya, silakan laporkan kepada polisi yang terdekat. Saat ini Polda Sulawesi Selatan terus melakukan peningkatan pengawasan di wilayah-wilayah rawan.
terhadap penculikan serta memantau situs-situs yang mengakibatkan adanya kesempatan untuk membuat kejahatan. Roswandi Rara, Sulawesi TV. Pemirsa, fenomena kasus penculikan anak mendapat atensi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kadisdik Sulsel akan terus melanjutkan penguatan program literasi digital kepada para peserta didik. Mencuri anak-anak di Lama Laka. Mana ngerana? Kabar berantai terkait penculikan anak yang marak terjadi di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan dalam beberapa waktu terakhir kian marak dan meresahkan. Isu ini kian ramai setelah beberapa waktu lalu di Kota Makassar, kasus penculikan anak yang berujung pada pembunuhan anak. Bahkan pelakunya merupakan 2 orang remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Setiawan Aswad, menilai kejadian tersebut terjadi akibat kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan dan kriminal yang terjadi sekarang. Ia mengaku akan mencoba melakukan program-program penguatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pihak internal dan eksternal sekolah. Bukan hanya itu, PJ Bupati Takalari ini juga akan memperkuat program literasi digital kepada guru maupun peserta didik yang telah berjalan dari tahun lalu, di mana melalui program Smart School, transformasi digital diberikan edukasi dan sosialisasi terkait digital skills, digital ethic, dan digital safety. Saya melakukan dua mekanisme yang kita coba tempuh ya, mekanisme internal dan berhubungan dengan eksternal. Internal itu adalah kita berusaha satu menyadarkan para stakeholder kunci di lingkungan sekolah, dari guru, siswa, kepala sekolah semua terhadap beberapa fenomena kekinian yang terjadi, khususnya peserta didik. Tidak hanya sebenarnya peserta didik juga, guru-guru juga kadang terlibat kekerasan misalnya. Tapi ya, jadi kita ingatkan mereka, mengedukasi. Ada surat edaran yang kami buat itu terakhir, mengingatkan mereka bahwa misalnya kejadian kemarin itu akibat daripada kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang kejadian-kejadian kekerasan dan kriminal yang terjadi sekarang. Yang kedua, berkenaan dengan eksternal, misalnya kan bagaimana memberikan keyakinan atau memberikan pemahaman juga kepada masyarakat di sekitar sekolah, bagaimana mereka memproteksi juga sekolah, bagaimana juga misalnya orang-orang tua siswa itu mengingatkan juga anaknya tentang bagaimana berperilaku, berinteraksi dengan orang-orang yang potensial mengancam keamanan jiwa mereka. Dari program-program tersebut, ia menegaskan bahwa yang paling penting adalah peran keluarga, di mana pendidikan keluarga menjadi kunci. Oleh sebab itu, Disdik Sulsel bersama sejumlah lembaga terkait pada tahun ini akan membentuk tim fasilitator pendidikan keluarga yang bertujuan untuk menguatkan peran keluarga dalam bentuk pendidikan kepada anaknya. Fitri Harunisa, Sulawesi TV.